Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa shalihin wa jami'il musyafiqin fiddin. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Bagi Haji Ahmad Sadir Ribai Al-Hasani, Bagi Haji Muhammad Ihya Alamuddin. Wa usan ila Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Qala wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kajian kita kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis riwayat Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu tentang masih hadis ini, hadis terakhir tentang masalah memberi nafkah atau berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ghinan wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ini kiasan. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Maksudnya gini, ini yang beri, tangan yang di atas ini orang yang memberi, tangan yang di bawah ini yang minta. Mana yang lebih bagus? Tentu lebih bagus orang yang memberi daripada orang yang meminta. Yadul ulya, tangan yang memberi. Yadus sufla, tangan yang di bawah ini yang meminta. Jadi jadilah orang yang memberi, jangan jadi orang yang meminta. Karena yang memberi itu agak lebih utama daripada yang meminta. Gak bagus minta-minta. Kemudian wabda biman ta'ul, mulailah dengan orang yang engkau tanggung. Nak sedekah itu mulai dulu dengan orang yang menjadi kewajibanmu menafkahi. Setelah orang-orang yang kau kewajiban untuk menafkahi ini sudah tercukupi, maksudnya kau tidak zalim kepada mereka, baru kau infak atau sedekah keluar. Ini tidak, anak telantar, bini telantar, disedekah keluar. Salah. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang memang menjadi tanggunganmu. Itu hukumnya wajib. Ngasih nafkah anak
nafkah istri, keluarga itu hukumnya wajib. Nafkah keluar hukumnya sunnah. Wabda biman taul, mulai dari orang yang wajib kau tanggung. Setelah sudah makan, nafkah sudah tercukupi, bukan maksudnya harus mewah, tidak. Yang penting untuk kebutuhan hidupnya itu sudah tercukupi, kebutuhan primernya sudah tercukupi, itu baru infak keluar. Nah, maksudnya wabda biman taul itu begitu. Jangan dia nampak dermawan dari luar, tapi di rumah tangga dia bapak nih pelit nak mampus. Apa tak kalau keluar dia macam dermawan, mak di rumah dia buka main pelukiknya enggak. Salah. Nah, jadi sedekahlah keluar, tapi jangan kau berlaku zalim kepada keluargamu, maksudnya tidak memenuhi nafkahnya. Terus kata-kata memenuhi nafkah ini bukan berarti harus berlebih, mewah-mewah, tidak. Kebutuhan primernya apa? Nafkah hitungannya apa? Kredit mobil, arisan, ini kapan nak sedekah keluar kalau nunggu kredit mobil lunas? Apa nak sedekah keluar? 1 bulan 2 juta, 2,5 juta atau 1 juta minimal. Kenapa tak sedekah? Katanya harus mulai dari yang ditanggung dulu. Iya, kalau yang ditanggung kredit rumah, kredit mobil, kredit ini, engkau tak akan pernah sedekah keluar. Maksudnya ini apa? Makan yang dimakan sudah ada, tidur tidak kehujanan, ya. Jadi kebutuhan primernya ini sudah tercukupi. Nah, itu baru silakan sedekah keluar. Jadi tidak zalim lah, tidak berlaku zalim. Nah, tidak menafkahi keluarga tapi kok rajin sedekah keluar. Kemudian wa khairus shadaqati man kana an dhahri ghinan, sebagus-bagus sedekah itu yaitu yang dilakukan oleh orang yang sudah mencukupi nafkahnya, maksudnya ini. Yang sudah mencukupi nafkahnya, nafkahnya atau nafkah keluarganya, itu sebagus-bagus sedekah. Jadi sedekah yang tak bagus apa balik yang tadi. Keluarganya masih terlantar belum dicukupi, kok dia sedekah keluar. Nah, jadi yang bagusnya apa? Sedekah. Nafkah keluarga sudah tercukupi, dia tak zalim, baru sedekah keluar itu. Nah, itu makanya anzuri ghinan. Wa man yastafif yu'ifahullah. Jadi wallahu alam. Wa man yastafif yu'ifahullah, barang siapa yang menjaga dirinya, maksudnya yastafif ini menjaga kehormatan, menjaga diri, maksudnya tidak mau minta-minta. Tidak mau minta-minta. Ada orang miskin itu ada 2. As-sa'il wal mahrum. Lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di harta orang-orang kaya itu ada hak yang sudah tertentu, yang sudah dimaklumi. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang miskin yang minta-minta. Wal mahrum, ada orang miskin tapi dia tak suka minta-minta. Dia menjaga kehormatan dirinya. Main Pak, minta Pak, sedekah Pak. Halal dikasih? Ya halal. Dosa minta? Tidak dosa. Tapi yang bagus dia tidak minta. Kata Rasulullah, wa may yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang menjaga kehormatannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan orang tersebut. Maksudnya, kalau dia menahan dirinya untuk tidak, padahal dia butuh nih, tapi tahan, dia tidak minta-minta. Kalau ada orang beri, alhamdulillah, tak ada pun aku tak nak minta. Itu yang bagus. Nah, derajatnya lebih tinggi daripada yang suka minta-minta. Ini minta-minta butuh. Sekarang zaman tak butuh tapi minta-minta lebih parah lagi. Butuh, minta-minta saja tuh kalau bisa jangan dilakukan. Butuh dia nak makan, nak apa. Bagus aku kerja, biar aku kerja apa, terserah aku, pokoknya tak mau minta-minta. Itu yang bagus. Padahal dia memang membutuhkan.
Jadi orang yang sangat membutuhkan minta-minta tuh kalau bisa pun jangan. Ini tidak. Dia cukup tak membutuhkan tapi minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. Itu parah. Jadi tradisi meminta-minta itu sudah menjadi tren. Nah, ini tak bagus. Jadi itu namanya orang tidak menjaga kehormatannya. Orang yang membutuhkan minta saja itu menurunkan kehormatannya, istilahnya itu. Bagus dia tak minta, derajatnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang suka minta-minta tetapi hakikatnya dia tidak membutuhkan, ini otomatis harga dirinya itu turun jauh. Sekarang ada dua orang berkawan bagus, akrab gini, bagus. Senanglah kawan ini. Tapi satu kesempatan saja. Satu kesempatan katanya. Bro, minta duitnya lah bro, 50.000 bro. Untuk apa? Ketika hari itu, saat itu, detik itu, zut, langsung derajat kawan ini langsung dia. Rupanya ada dia. Iya, tapi waktu beliau belum minta, gini dia, derajatnya ini pokoknya enak lah, ya, harga diri ini terjaga. Begitu bro, aduh, aku butuh duit ini, minta lah 50.000. Langsung itu derajatnya langsung, dia tidak menjaga kehormatannya, zut, langsung yadul ulya khairun min yadi sufla. Masya Allah, luar biasa. Kalau orang-orang soleh itu dia tak suka minta-minta. Tak suka minta-minta. Nah, orang-orang soleh itu tidak suka minta-minta. Jadi barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatan orang tersebut. Jadi jangan mudah mengemis. Ngemis, minta sana, minta sini, jangan. Diam, kau nak kasih, alhamdulillah. Tak kasih pun sudah. Kan? Gitu. Kita Masya Allah kadang-kadang zaman sekarang ini, astagfirullah, cuman mudah-mudahan Allah tunjukkan kita lah perkara yang bagus, ya, jangan sampai minta. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Kemudian wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mengkayakannya, mencukupinya. Ada orang hidup nih, dia tak pernah merasa cukup. Kau selamanya kau akan hidup miskin. Minggu ini kurang ini, dapat ini masih kurang ini, dapat ini kurang ini, dapat ini kurang ini, dapat ini kurang ini. Mulai dari naik sepeda ontel, kepengin motor, dapat motor masih kurang, kepengin mobil lah murah-murah bekas tak apa. Kepengin lagi yang lebih bagus lagi, kepengin sampai punya pabrik pesawat, insya Allah masih kurang. Iya, punya pabrik pesawat, nak punya pabrik Apollo mungkin dia nak punya. Makanya kata Rasulullah, orang kayak gini kalau belum mulut tu disumbat pakai tanah, dia tidak akan pernah puas dengan dunia itu. Jadi maksudnya ya stagni itu merasa cukup gitu loh, maksud alhamdulillah lah, mobil jelek-jelek gini, hujan tak kena hujan, panas tak kena panas, paling-paling ya kepanasan karena AC dirusak tak bisa betulkan. Nah itu aja paling panas. Apa AC tak hidup, alhamdulillah lah, masih tak kena panas matahari langsung walaupun berkeringat badan. Itu namanya merasa cukup. Kalau nengok ke atas, nengok mobil orang mengkilat, waduh, sedih hati, sedih. Kalau tengok ke bawah tak lah, lumayan lah. Dia pun gini-gini pun pajak tak bisa bayar tapi masih lumayan. Daripada kawan kena panas kemana-mana, kena hujan dan sebagainya. Itu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala ta'ala,
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Kamu sekali-kali tidaklah sampai kepada kebaikan yang sempurna. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna, mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan sesuatu yang engkau sukai. Menginfakkan sesuatu yang engkau sukai, yang engkau cintai. Infak bagus, tetapi yang sempurna ini susah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ayat ini berat bagi kita. Betul? Jadi engkau tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai engkau bisa menginfakkan sesuatu yang engkau cintai, yang engkau sukai. Kita sekarang contoh ibu-ibu masak, ya, ibu-ibu masak, terus pas lagi sedap-sedap masak, tengok ini kan, ini sedap betul nih, masak lagi ada yang satu beberapa macam, dan ada satu porsi masakan yang paling ibu-ibu sukai, ya kan? Kalau disuruh milih mana yang mau dikasihkan orang, mesti dipilih yang bukan yang dia sukai. Ini masih mendingan, barang tuh baru masak. Kadang ini tak dikasih orang tuh, kalau nunggu dana basi sayang kalau dibuang. Ini kan, ini kasihkan orang nih, sayang nih, tak habis. Tak habis baru kasihkan orang. Kalau habis kau mbak semua tak jadi sedekah lah. Jadi gitu. Buah-buahan, Masya Allah, durian itu punya grade 1, 2, 3 grade, ada grade. Yang dikasihkan biasa yang mana durian? Biasanya di sini ada tak yang punya pokok durian? Nah, dikasih tuh yang ada lubang dia, nggak mengkal-mengkal sikit. Nah, ini kasih orang free aja lah, tak apa. Jarang. Ini yang super nih, besar ya nih. Kasihkan tetangga sebelah lah. Waduh, ini lantana lubir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Macam gitu. Buka kedai makan, nak sedekah tuh waktu pertama buka, maka si segar-segar sedekahkan. Ini tak warung dan nak tutup, masih banyak lauk nih. Kasihlah sana, kasih sana, kana kasih. Iya, kalau tadi kasihkan orang basi. Ini dapat pahala? Dapat. Saya bilang tak dapat, tapi tidak sempurna. Itu kurang. Untuk yang seperti ini memang berat, kecuali orang yang di dalam hatinya dia tidak cinta terhadap dunia. Kenapa kita nih kalau berat kayak gitu? Karena kita ini orang cinta dunia. Cinta dunia kita nih. Jadi sikit-sikit sayang. Ya Allah. Kadang-kadang gitulah. Bikin apa gitu yang masakan atau apa, atau punya buah yang bagus-bagus kasihkan orang. Lah kami makannya mengkal-mengkal pun tak apalah. Nah itu bagus. Tengok Sayyidina Habil ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Qabil dan Habil ini, anaknya Nabi Adam, untuk berkorban. Si Qabil ini petani buah-buahan, si Habil peternak. Jadi disuruh berkorban, disuruh mengkorbankan miliknya, apa yang menjadi miliknya, maksudnya pekerjaannya apa sesuai dengan pekerjaannya. Si Habil ini peternak, tentu dia akan mengkorbankan hewan. Maka ditengok hewannya, dicari yang paling gemuk, yang paling sehat. Nah inilah korbankan.
ditaruh di lapangan. Korban zaman Nabi Adam dulu taruh di lapangan. Kemudian si Qabil petani buah-buahan, nengok ini bagusnya, nanti ini super, ini grade, yang ini aja lah, dijari yang grade yang bawah, ini dimasukkan keranjang, ditaruh di tengah lapangan. Ini korban zamannya Mbak Adam. Yang diterima itu akan disambar api dari langit, ditunggu, ditaruh di lapangan. Qabil sama Habil nunggu, ini korban siapa yang diterima. Ditunggu, ternyata turunlah ada api dari langit. Yang disambar yaitu hewan ternaknya punya si Habil. Kenapa? Yang bagus, yang gemuk, yang sehat. Itu macam gitu. Kalau kita macam mana kalau nak kurban? Kita pergi ke toko, pergi ke pasar tempat jual hewan, ya, atau ke kandang kambing orang pengepul, maklar kambing. Kambing apa yang kita pilih? Yang paling gemuk ke, yang paling minim? Pokoknya ini dah boleh untuk kurban ni, dah cukup. Boleh, tak apa-apa, ini dah cukup umur. Apa pilih yang besar? Apa pilih? Yang ini dah boleh kan ni? Ini. Yang 20 kilo pokok dah boleh untuk berkorban, atau 25, atau ini ada 40 kilo. Duit ada. Kalau duit tak ada, lain pasal lah. Duitnya sikit nak beli kambing yang besar, kena ketuk kepala. Tak boleh. Duit ada, tapi cari kambing yang kecil. Biasanya kan gitu. Ini besar sangat. Besar sangat. Untuk kurban mestinya yang paling, kalau punya uangnya. Itu namanya lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu baru betul-betul di dalam hatinya itu tidak ada cinta terhadap dunia. Kenapa para aulia, orang-orang soleh sedekah apa gampang? Karena tidak cinta dunia. Nah, ini dunia, kasihkan orang. Kalau kita sayangnya. Semua nak ditarik gini. Sayang. Tahu mati dia, lepas juga semua. Ya kan? Ketika mati yang disayang pun akhirnya lepas juga. Kalau yang diinfakkan akan ketemu di akhirat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang halal-halal dari apa yang kalian kerjakan, dari pekerjaan kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Apakah itu pekerja di mana, di kantor, di mana, ataupun petani. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, buah-buahan yang bagus-bagus kasihkan. Nanam timun. Biasanya yang disedekahkan ini timun yang besar-besar gini, atau yang bengkok-bengkok ini. Dah bengkok-bengkok, kecil-kecil bengkok-bengkok. Ini kasih free. Ya dapat pahala, sampai bilang tak dapat. Tapi bedalah dengan mana yang bagus-bagus. Ini ada 5 kilo yang bagus, sedekahkan ni. Itu dia baru hebat. Itu kita harus bisa sampai ke sana, ya, pelan-pelan sampai ke sana. Belajar, namanya belajar. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kau pilih yang jelek-jelek untuk kau nafkahkan, untuk kau infakkan. Ini yang terjadi sama kita. Kan? Kalau nak infak pilih yang jelek. Di Quran sejelas-jelasnya nih. Sejelas-jelasnya Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, berinfaklah min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik apa yang dari kerja kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Orang nanam pisang, yang keluarkan pisang Allah. Durian, yang keluarkan durian Allah. Semangka
Yang keluarkan Allah, keluarkan semangka Allah. Orang tak bisa menciptakan semangka sudah keluar dari tanah, tak bisa. Allah kasihkan semangka. Wala tayammamul khabith. Jelas betul. Jangan kau pilih yang jelek-jelek untuk diinfakkan. Jadi petani, nah itu tadi, infak yang bagus-bagus. Terus yang jelek diinfakkan juga, ya tak apa-apa, tapi yang bagus sudah diinfakkan, ya kan? Yang bagus sudah diinfakkan. Minhu wala tayammul khabisa minhu tunfikun, jangan kau pilih yang jelek-jelek untuk engkau infakkan. Hadis yang pertama, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aksarul ansar bil Madinati malan min nahlin. Malan min nahlin. Nahlin kurma, bukan nahlin. Kalau nahlin lebah, kalau nahlin kurma, pokok kurma. Di sini titiknya tak ada, kurang titik aja artinya jauh. Jadi peternak lebah sama petani kurma kan jauh. Aduh, makanya min nahlin. Jadi hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Abu Talhah radhiyallahu taala anhu itu adalah orang Ansar di Madinah yang paling banyak hartanya, kebun kurmanya paling banyak, paling luas. Sayyidina Abu Talhah. Wa kana Abu Amwali ilaihi bayraha, dan sebagus-bagus dan hartanya yang paling dicintai itu ada di satu tempat yang namanya Bayraha, kebunnya Bayraha namanya. Wa kanat mustaqbilal masjidi. Kebunnya Abu Talhah itu di depannya masjid. Kebun kurmanya tuh yang paling dia suka itu yang dekat masjid, dekat depan masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Qala Anas, falamma nazalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah, inna Allah ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna haba mali ilayya bayraha wa inna sadaqatu lillahi ta'ala arju birraha wa dhukraha indallahi ta'ala fadha ya Rasulullah aisu arakallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakhin dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Qad sami'tu ma qulta wa inni ara an tajalaha fil akrabin. Qala Abu Talhah af'alu ya Rasulullah, wa qasama Abu Talhah bi aqrabi wa bani ammi. Jadi ceritanya Abu Talhah ini orang yang paling banyak hartanya. Kebun kurmanya luas, yang paling dia sukai yang ada di dekat masjid. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke Bayraha itu tadi. Terus minumlah Rasulullah di situ, minum air di situ. Airnya juga sedap, enak, fiha tayyibin. Qala Anas, kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, ketika turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qama Abu Talhah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Talhah tadi yang punya tanah mendengar turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, jadi kamu tidaklah mencapai
kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai. Abu Talha kemudian pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ayat Tuhan pergi ke Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, kata Abu Talha, ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan apa yang kamu cintai. Wa inna ahabba mali ilayya bayraha, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ini bayraha ini. Itu kebun yang di dekat masjid itu yang aku paling cintai. Entah mungkin kurmanya besar-besar, entah pokoknya paling disuka itulah. Itulah harta yang aku paling cintai. Wa inna sadaqatun lillahi ta'ala, dan sungguh kebun itu menjadi sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Spontan kebunnya yang paling bagus itu langsung begitu ayat turun, ya Rasulullah, ini harta yang aku paling sukai, dan sekarang sedekah menjadi sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung aduh, tak tahan kita nengok imannya sahabat. Ya, gimana? Berat. Tapi kita harus belajar. Jangan macam gini terus sampai mati. Belajar apa yang kita sukai, kasihkan. Allah berat. Allah yarzuqna insyaallah, amin ya rabbal alamin. Arju birraha wa zuhraha indallahi ta'ala, dan aku mengharapkan kebaikannya dan tabungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha ya Rasulullah subhanakallah, kata Sayyidina Abu Talha, ya Rasulullah, terserahlah engkau nak bikin apa kebun ini, terserah. Kalau letakkan iman untuk apa, terserah ya Rasulullah. Dah, aku sudah lepaskan semua, terserah untuk apa, terserah ya Rasulullah. Pokoknya ini sudah sedekah. Langsung spontan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada Abu Talha, bakhin dalik malun rabih. Bagus, kata Rasulullah, itulah harta yang menguntungkan. Dzalika malun rabih, dan itu adalah harta yang menguntungkan. Waqad sami'tu ma qulta, dan aku sudah mendengar apa yang kau katakan, kata Rasulullah. Ya, aku sudah dengar. Ini harta yang beruntung, maksudnya yang diinfakkan. Aku sudah dengar apa yang kau kata, maksudnya terserah Rasulullah kan. Kata Abu Talha, kan terserah engkau ya Rasulullah, hartaku ini pokoknya mau untuk gunakan untuk apa, terserah, pokoknya saya sudah sedekahkan. Nah, kata oke, kata Rasulullah, bahasa gitu ini. Oke, aku dah dengar. Sekarang apa kata Rasulullah? Wa inni ara an tajala fi aqrabin, fil aqrabin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya sarankan ya, maka saya antaj'alaha fil aqrabin, maksudnya kau jadikanlah, kau sedekahlah, kau bagikanlah kepada karib kerabat, kata Rasulullah SAW. Dah, kalau gitu bagikan ini kepada karib kerabat. Faqala Abu Talha, afalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan lakukan. Faqasama Abu Talha fi aqribi wa bani ammi. Akhirnya kebun itu yang paling bagus memang betul-betul dibagi habis karena Rasulullah nyuruh untuk karib kerabatnya, ya dilakukan, bagikan ke karib kerabatnya. Ini untuk kamu, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Habis kebunnya, habis. Kalau Rasulullah mau jual untuk bangun masjid, ya dilakukan juga. Tapi Rasulullah, masya Allah, tahu mungkin saudaranya Abu Talha ini mungkin banyak yang membutuhkan. Dah, kau bagi ke karib kerabat sana. Akhirnya sama Abu Talha. Abu Talha orang paling kaya. Mungkin ada kerabat-kerabatnya yang masih miskin. Ya, sekarang ini juga menguatkan hadis atau ayat Rasulullah, ayat-ayat yang mengatakan bahwa bersedekah itu harus dimulai dari orang yang terdekat, karib kerabat. Coba bayangkan, umpamanya ini diberikan kepada orang lain yang bukan kerabatnya Abu Talha. Kata kerabat-kerabatnya, waduh, Abu Talha kaya raya sedekah sama orang, kita saudara dia tak dikasih apa benda ke? Memang payah kali.
keponakan dia tak dikasih, sepupu dia tak dikasih, dia punya paman melarat pun tak dikasih. Kata dia baik sama orang aja, sama keluarga sendiri, penjahat dia jahat, pelukik. Tidak ikhlas apa ya, biar terkenal dermawan sama orang lain, tapi sama keluarga sendiri justru orangnya tega. Tengok ini, Abu Talha kabunya langsung dibagi-bagi ke karib kerabatnya. Itu karena sarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling dicintai langsung diinfakkan. Masya Allah. Allahumma rzuqna ya Rabb. Qala ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Sekarang bab baru, yaitu tentang mendidik keluarga, ya, mendidik keluarga. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati. Perintahlah keluargamu untuk sholat. Kalau ada bapak budak, seorang suami atau seorang ayah, dia membiarkan keluarganya tidak sholat, tak disuruh sholat, punya bini tak sholat, dibiarkan saja, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, kamu kan sudah diperintahkan ini, perintah keluargamu untuk melakukan sholat, wastabir alaih, dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat. Wajib. Yang repot dia yang disuruh ini malah tak sholat sendiri. Ini yang repot. Bapak budaknya ini tak sholat, si suami ini tak sholat, macam mana nak nyuruh bininya sholat? Kacau balau bapak macam ni. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan. Cita-cita anaknya jadi anak sholat tapi bapaknya tak sholat. Atau jadi mamanya tak mau sholat, jangan dibiarkan punya istri tak sholat, pukul. Dinasihatin, tidak berkah rumah tangga yang di situ ada manusia yang tidak sholat, tidak berkah. Dan suami bertanggung jawab untuk membetulkan. Kalau tak mau dinasihatin pakai lisan, tak mau didiamkan, pisah ranjang, ya, dipukul. Udah pisah ranjang tak mau, dipukul tak mau. Udah mentok tak mau, ya ganti barulah. Apa lagi? Ini gitu untuk apa? Menghabiskan beras, ngabikan lauk. Orang dilaknat sama Allah kalau dikasih makan sampai gemuk. Astagfirullahaladzim. Di neraka habis tuh orang kalau tidak ibadah. Kita kasih makan sampai gemuk. Kau sama Allah mana? Kau lebih pengasih dan penyayang itu daripada Allah SWT. Tidak, hak Allah itu sangat mahal, tidak bisa ditawar. Kasihan bukan di situ tempatnya, tapi haknya Allah itu tidak boleh dilanggar. Orang pencuri, contoh, secara hukum Islam, kalau sudah mencapai syaratnya, tangannya dipotong segini. Kasihanlah dipotong. Ini hukum hak Allah, ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau ini lebih kasihan? Sifat belas kasihan itu lebih tinggi daripada belas kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah justru dengan memotong tangannya orang pencuri, Allah tuh kasihan sama masyarakat yang duitnya dicuri itu. Kasihan. Dia tak salah, duitnya dicuri. Ini kita kena kasihan sama yang pencuri apa yang duitnya dicuri. Sekarang kita ini kadang kasihannya tidak cocok, terbalik. Kan? Ada kasus bahwanya pembunuhan, keluarga yang
Kalau Islam kisos, kan gitu. Nah, nyawa ya diganti dengan nyawa. Impas, bukan kejam, enggak. Ini untuk memberi pelajaran kepada yang lain-lain. Dia mikir kalau aku bunuh orang, aku berarti bunuh diri aku sendiri. Sama, karena hak nanti akan dikisos. Sehingga banyak orang yang terselamatkan dengan adanya hukum ini. Terselamatkan. Ini nak bunuh orang tak jadi. Aku mati nanti kalau bunuh. Aku mati tak jadi. Sehingga sasaran-sasaran mereka nya ada 10, 20 orang, 30 orang. Karena ini diterapkan, akhirnya orang tersebut aman dari pembunuhan. Itu hukum adilnya di situ. Nah, jadi Allah itu Rahman Rahim. Tetap Allah itu lebih pengasih dan penyayang. Suruhlah keluargamu untuk sholat. Jangan dibiarkan saja. Anaknya juga terutama. Kenapa orang-orang banyak, orang tua-tua, orang bujang-bujang, orang dewasa-dewasa kok sampai hari ini malas sholat, biasa enggak sholat? Ngapa sebabnya? Sebabnya yang terbanyak karena lingkungan keluarganya dulu tidak mengajarkan, tidak mendukung, tidak memaksanya untuk sholat waktu kecil. Kalau dia dah mulai kecil, bapaknya strength, mamanya juga, kau harus sholat. Dia sekarang tentu dia rajin sholat. Karena dulu dia tidak terbiasa. Mama diam, dia tak sholat. Bapak pun diam. Akhirnya dia merasa itu hal yang tak penting lah. Biasalah meninggalkan sholat. Akhirnya sampai dia besar pun meninggalkan sholat. Kenapa? Berawal dari kegagalan pendidikan di dalam keluarga. Kegagalan pendidikan orang tua. Orang tua tidak komitmen di dalam mendidik anaknya untuk sholat. Kalau ada komitmen, orang tua yang bujang-bujang, yang dewasa sekarang, dia akan berterima kasih kepada bapaknya yang garang. Oh, memang bapak dulu memang habis aku kalau aku tak sholat, kena rotan aku habis. Tapi dia akan merasakan nikmatnya sekarang, jadi terbiasa sholat begitu. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Masuk waktu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Ini ayat yang berikutnya juga sangat jelas. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah, ini udah hafal semua. Jadi keluarga kita jaga. Kalau seorang ayah menjaga keluarganya dari api neraka, setiap kepala keluarga di dalam satu kampung, umpamanya ada 200 kakak nih, 200 kakak, 250 kakak, satu RW. Setiap kepala keluarga ini dia mempraktekkan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kemudian dia mempraktekkan, ya wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Orang bapaknya ini atau si suami ini dia komitmen melakukan ini, 250 kakak itu akan menjadi rumah tangga yang aman, damai, solihin, solihat. Ustadz pensiun, ngapo ini bapaknya sedang ngatur semuanya. 250 kakak, sholat semua bagus. Ustadz santai dah pensiun, dah sholat semua orang ini, bapaknya gini. Top. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.